Kalian, saya ingin menyampaikan bahwa efisiensi kita itu masih, tadi Pak saya di-brief lagi data dari ini, bicara data ya, ini bukan bicara perasaan, bicara data dari Pak Ateh, itu kita banyak masih belum efisien di mana-mana. Misalnya di kelapa sawit, masih ada inefisiensi di sana sini yang kita masih bisa menarik berapa tadi, 172 triliun potensi untuk ditarik dari sana. Nah, sekarang kita mau kejar itu. Kami mau rapat nanti ke depan besok minggu depan di Jakarta untuk tadi manggil orang itu. Ya, mengundang kementerian yang terlibat, kenapa Anda membuat peraturan yang malah menghambat peraturan yang satu. Itu selalu kelemahan kita. Saya lapor Bapak Presiden, kemarin misalnya ada satu kementerian, peraturan-peraturan dalam kementerian itu satu sama lain ada yang tumpang tindih sehingga tidak bisa jalan. Tujuannya kan untuk sasaran untuk kepentingan Republik Indonesia. Jadi peraturan itu harus diharmonisasi sehingga tetap tujuan itu tetap tercapai. Tujuan itu tetap tercapai. Jadi kita harus tetap berpegang teguh pada tujuan sehingga upaya-upaya yang kita lakukan itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya bercontoh lagi. Tadi saya dibisikin lagi oleh Pak Sandi Uno. Mengenai pesawat terbang, kita bikin peraturan tidak boleh asing 51%, harus semua dalam negeri. Kalau dia sudah TPK, biarin aja. Biar aja bersaing, kan cuma 5 pelabuhan besar di Indonesia. Ya, saya udah bilang Pak Bu Nika waktu itu, Bali, Surabaya, Jakarta, Ujung Pandang atau Medan apalagi itu. Ya suruh bersaing, kita mau bikin, minggu depan sudah saya minta kita rapat, kita akan harmonisasikan peraturan itu semua. Karena kalau pesawat kurang, bayangkan mau ke Bali, harus lewat mana dulu? Lewat Kuala Lumpur dulu. Kan kosnya jadi tinggi. Ya Garuda harus berani bersaing. Airline harus bersaing. Jadi jangan dilindungin terus. Semua harus profesional. Nah kalau itu kita lakukan, kita berani melakukan itu, saya kira baru Indonesia ini makin baik ke depan. Jadi jangan dicekoin aja terus-terusan. Ini dia harus subsidi di Indonesia Timur. Ya suruh aja yang investasi sini subsidi juga di fuel di Indonesia Timur. Dan saya kira Pertamina sekarang sudah makin paten dan untungnya makin banyak dan makin efisien. Dia harus berani bersaing dengan yang lain. Masa kalah dengan Singapura? Emangnya apaan? Emangnya Singapura itu lebih hebat dari kita? Enggak lah. Kita ini aja kadang-kadang yang konyol, maaf ya saya agak ngomong orang-orang kita sendiri tidak menghargai bangsanya sendiri. Dia merasa bahwa kita kalah dengan yang lain. Kita kurang, memang kurang. Yang itu yang sedang kita perbaikin. Seperti hiburan, tadi Pak Odo lapor sama saya. Bayangkan kita kemarin minggu lalu selama 2 minggu nggak bisa ke Singapura. Karena ada Taylor siapa, ada show-nya di sana. 9 hari hotel itu penuh. Kenapa? Karena di Indonesia nggak bisa pertunjukan dia. Terus saya bilang kemarin kita rapatin, pokoknya 6 bulan ke depan, 6 bulan dia sudah dapat izin. Kontrak aja, saya ada satu pemain dalam bidang hiburan ini. Saya bilang kamu cari yang lain tuh udah kontrak aja berapa lama. Apa yang diberikan Singapura kita berikan sama dia. Kita harus berani bersaing. Lah kalau Singapura bisa untung, masa kita nggak bisa untung? Emang kita bodoh apa? Kan nggak juga. Ini orang hebat-hebat kok. Tapi kita harus kompak semua. Ya kita sontek aja dulu kalau kita belum tahu. Kita adjust ke kiri kanan kita untuk tadi kepentingan nasional kita. Kenapa susah amat? Kita harus kompak itu. Kita harus saling mengingatkan, bukan tidak boleh dikritik, kita berikan kritik-kritik membangun untuk Republik Indonesia. Orang waktu e-katalog main, pertama saya ingat 2 tahun yang lalu, semua pesimis dengan itu. Hari ini, Anda lihat tadi angka-angka itu. Walaupun kita belum semua puas, karena saya minta Pak Ateh, audit itu, benar nggak buatan dalam negeri? Terus beliau bilang, Pak, iya mah ayak keneh yang, saya bahasa Sunda lagi. Ini ada juga yang masih tak jelas ini katanya. Saya bilang gas saja, saya bilang sama dia. Saya takut kamu. Gas saja. Kelapa sawit sama juga gitu.
Gas saja saya bilang. Kenapa? Sepanjang kita tidak ada konflik of interest dan itu kepentingan nasional, kenapa mesti takut? Kan kita yang punya. Kan kita buat untuk sama-sama. Yang ngatur kita-kita juga semua. Jadi teman-teman sekalian, saya titip. Kita harus bicara betul-betul proaktif membuat yang terbaik buat negara ini. Juga tadi rancangan undang-undang P3DN ini maksud kita sebenarnya juga untuk tadi melindungi ini. Jangan nanti pemerintahan yang akan datang ada oknum-oknum di sana lagi pengen tidak terjadi. Karena orang suka kekacauan itu di mana dia bisa hidup di sana. Kita jangan. Kita harus bikin negeri kita yang tertib. Makanya GovTech itu, digitalisasi itu kunci. Saya ulangi, GovTech itu adalah kunci. Kita udah hilirisasi, udah ini semua kita masuk terus. Ini e-katalog, nggak boleh berhenti. Masih terus kita perbaiki di sana sini. Kalau sempurna ya pasti belum lah. Oh sempurna kalau di sorga aja nanti. Siapa yang mau ke sorga duluan silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo kita lanjutkan sukses story kita ini. Negara lain lihat Kenya. Kenya kemarin mengcopy 100% e-katalog kita. Presiden Ruto-nya itu bilang ke saya, kami tiru Indonesia. Jadi ada yang niru kita banyak. Dan ada teman-teman saya dari negara lain, tetangga kita bilang, wah Indonesia itu berubah hari ini. Ada teman saya kemarin investor untuk bikin bikin semiconductor. Dia investasi di India. Dia bilang saya datang di Jakarta, itu luar biasa sekarang perubahannya. Ada lagi teman saya datang investor juga semiconductor dari Taiwan. Dia bilang di airport penerimaan kita jauh lebih efisien daripada waktu yang lalu. Mungkin lebih baik dari Taipei. Jadi banyak perubahan, tapi yang kurang ya masih banyak juga. Ya terus kita perbaiki ini semua. Saudara-saudara sekalian, itu dari saya dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Agus yang telah menyelenggarakan ini luar biasa. Lihat aja hotel ini kan semua ini buatan dalam negeri. Bisa. Ya, jadi saya berharap kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombonglah kau bicara-bicara kritik-kritik kau you have done nothing. Atau mungkin the other way around kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat itu harus berikan contoh seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan. Ya kita semua dalam kelas kita masing-masing, posisi kita masing-masing kita harus kasih contoh. Ya seperti saya lama 22 tahun saya di Kopassus. Ini saya jelek-jelek saya pernah force speed di tim-tim itu. Force speed itu tahu nggak orang paling depan patroli. Yang peluang saya mati dengan si prajurit saya sama. Saya ngalamin itu. Nggak ada bulletproof. Sekarang bulletproof saya bilang sama Kasat itu. Li, kalian pakai bulletproof itu di Papua itu. Aku nggak pernah pakai bulletproof itu selama berapa tahun. Ya haleluya nggak mati-mati saya bilang. Jadi apa yang mau saya katakan, semua itu ada zamannya. Semua ada zamannya. Karena kita memberikan contoh, prajurit kita tuh menganggap, wah kalau dulu di Kopassus itu bilang, wah itu komandan ada isimnya. Isim itu bahasa Sunda itu apa tuh Bu? Ada jimatnya gitu. Jimat apaan? Itu yang saya bilang sama Kasat. Ada lindung tinjau, lindung tembak. Ada gerakan perorangan. Itu aja kau bikin. Sekarang ada kalian drones. Ada directed finder. Kau bisa menjejakin musuhmu. Sehingga sekarang operasi militer di Papua hasilnya itu sangat bagus. Dan kemudian dibikin operasi teritorial, uang, dana yang untuk misalnya ke Papua daerah terpencil yang ada di Bappenas, ya suruh aja TNI itu bikin air, bikin sumur, bikin pertanian, pasti sampai di sana. Nggak akan mungkin dicuri di tengah jalan. Nah, TNI itu kan gampang itu. Ya kalau kau berhasil nanti kau ya sudah kau promosi ke sana gitu. Ya udah dia langkah tegap pasti kerjain itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayolah kita sama-sama, kita kompak, Pilpres sudah selesai, jangan lagi ada nomor-nomor sana nomor situ. Itu kan presiden ya sudah terpilih presiden sekarang ya kita bantu presiden terpilih untuk kita maju ke depan.
Ya, maju. Nanti 5 tahun lagi kita tempur lagi yang mau pilih presiden. Silakan.